Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sehat semua ya. Ya. Oke. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Silakan dipimpin berdoa. Mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mulai. Sudah, Bu. Ya. Terima kasih Hardini sudah memimpin berdoa. Oke, Ibu absen, Amelia ada, Hardini ini juga sudah hadir, Naim juga sudah hadir. Terus Nalindra, iya oke. Oke, sudah ada semua. Seperti sudah hadir semua ya ini. Oke, pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang teks eksposisi, gitu kan ya. Teks eksposisi ini nanti yang kita bahas adalah KD 3.3 dan 4.3. KD 3.3 itu adalah menganalisis struktur isi kebahasaan teks eksposisi yang didengar atau dibaca. Dan yang ke-4 adalah mengembangkan isi teks eksposisi secara lisan dan tulis. Dan indikatornya yang akan kita pelajari hari ini adalah mengidentifikasi tentang tesis, argumen, dan penegasan ulang pada teks eksposisi, membedakan fakta dan opini, dan melengkapi atau menggali kebahasaan dalam teks eksposisi. Begitu ya. Kemarin kalian sudah membuka PowerPoint yang Ibu berikan. Itu sudah Ibu berikan PowerPoint di WA Group. Kemarin WA Groupnya itu sudah saya kirim. Itu tentang PowerPoint tentang teks eksposisi, terus LKPD-nya yang akan kalian kerjakan, dan nanti juga ada media pembelajarannya atau videonya, berupa video ya nanti itu. Nah, adakah yang bisa menjelaskan tentang pengertian teks eksposisi? Saya, Bu. Ya, siapa? Dini, Bu. Oke, silakan. Teks eksposisi merupakan teks yang berisi pendapat atau pemikiran untuk menyampaikan suatu informasi berdasarkan fakta dan tanpa disertai ajakan. Oke, iya bagus. Ciri-ciri teks eksposisi apa saja? Saya, Bu. Ya, siapa ini? Ya. Memaparkan definisi pengertian, penjelasannya bersifat informatif, pembahasan masalahnya bersifat objektif, penjelasannya disertai dengan bukti-bukti yang konkret tidak mengada-ngada, pembahasannya bersifat logis atau sesuai dengan penalaran, diperjelas dengan fakta yang dilengkapi dengan angka, grafik, statistik, gambar, atau bahkan sebagai ilustrasi. Paragraf di akhir dengan penegasan bukan ajakan atau permintaan dukungan. Iya, betul ya. Itu sudah betul. Kalau kalian sudah membaca PowerPoint saya, di situ sudah ada adalah ciri-ciri teks eksposisi. Itu ada 8 di situ. Silakan kalian baca. Untuk struktur teks eksposisi, siapa yang bisa menjelaskan atau menyebutkan struktur eksposisi ada berapa? Amelia, Bu. Oh, oke, Amelia. Struktur teks eksposisi ada 3. Yang pertama tesis atau pembukaan, yang kedua argumentasi atau isi. Eksposisi itu ada 3, yaitu tesis, argumen, dan penegasan ulang atau penutup. Nah, di slide yang Ibu berikan itu kalian bisa lihat slide-nya ya. Di situ ada tesis atau pembukaan. Nah, itu apa sih isinya tesis itu? Nah, di situ tesis itu adalah berisi identifikasi proses, hal atau fenomena yang diangkat sebagai topik utama dalam karangan. Nah, adakah yang bisa menjelaskan tentang fakta dan opini? Amelia, Bu. Oh ya, Amelia. Silakan Amelia. Apa fakta dan opini? Kalimat fakta itu informasi yang sebenarnya dan dapat dibuktikan kebenarannya. Sedangkan opini itu pendapat atau pikiran seseorang yang belum tentu benar. Iya. Ya, itu adalah
fakta itu kenyataan atau benar-benar terjadi. Nah, di dalam untuk paragraf eksposisi ini fakta itu biasanya ditandai dengan berupa tabel atau data atau bikin grafik, itu biasanya berarti fakta. Nah, untuk yang opini, nah nanti di situ juga di dalam paragraf eksposisi juga ada, itu bisa berupa tentang pendapat seseorang atau pendapat dari penulis, ya kan. Yang terakhir dari struktur teks eksposisi adalah penegasan ulang, itu adalah penutup atau penutup ya. Pada bagian ini itu penulis itu menyampaikan sintesis atau simpulan yang diambil berdasarkan argumen atau data yang telah disajikan. Ada yang ditanyakan dari penjelasan ini tadi? Nggak ada, Bu. Tidak ada ya, berarti semua sudah paham ya. Nah, ini ada video tentang materi tentang unsur kebahasaan, ya kan? Tolong diperhatikan video ini, kalian lihat, diperhatikan dulu. Kegiatan hari ini adalah menganalisis kaidah kebahasaan teks eksposisi. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja kaidah-kaidah kebahasaan teks eksposisi. Nah, kaidah kebahasaan teks eksposisi dibagi menjadi 6 ya anak-anak. Baiklah, kaidah kebahasaan teks eksposisi yang pertama ialah banyak menggunakan kata istilah. Nah, apa itu kata istilah? Kata istilah ialah Kebahasaan. Unsur kebahasaan ya, betul, itu adalah unsur kebahasaan di dalam teks eksposisi. Nah, apabila kalian masih belum paham atau perlu mengulang, nanti video tadi akan Ibu share kembali di WA Group. LKPD ini adalah lembar kerja peserta didik yang sudah Ibu share di WA Group. Itu berisi tentang pertama itu adalah kompetensi dasarnya apa, informasi, tujuan dan sebagainya. Nah, di situ juga ada materi akan kalian baca kembali, ya kan. Nah, terus nanti ada ciri-ciri, ada struktur dan sebagainya, ada pola pengembangannya. Itu beberapa materi yang perlu kalian baca. Nah, tugas yang pertama itu adalah yang perlu kalian perhatikan di LKPD pertama itu ada membedakan fakta dan opini. Ya kan, itu ada membedakan fakta dan opini. Jadi sudah Ibu berikan beberapa salah satu contoh aja. Nah, nanti kamu tulis kalimat fakta dan kalimat opini ini di kolom ini, ya kan. Situ ada kolom kalimat fakta dan kalimat opini, itu ada kolomnya. Kalian tulis di situ, jadi tidak perlu ditulis di buku tulis. Tadi kalian sudah melihat video tentang unsur kebahasaan, ya kan. Unsur kebahasaan teks eksposisi kalian sudah lihat di situ. Nah, teks yang pertama ini yang pembangunan dan bencana lingkungan. Nah, kalian tinggal analisis, ya kan. Kalian cari di teks ini yang termasuk dari kata-kata istilah itu yang mana, gitu kan. Kerjakan, saya kasih waktu 3 hari. Kerjakannya tetap di file ini ya, jadi bukan di buku tulis. Tinggal kamu ketik lagi dari sini. Tadi teks terus nanti filenya ini kalian kirim lewat emailnya Bu Umi seperti biasa. Nah, itu tadi ya pembelajaran kita hari ini adalah tentang teks eksposisi. Kira-kira di bagian refleksi atau evaluasi kali ini pengertian teks eksposisi apa? Teks yang berisi pendapat atau pemikiran untuk menyampaikan suatu informasi berdasarkan fakta dan tanpa disertai ajakan. Alhamdulillah. Struktur? Tesis atau pembukaan, yang kedua argumentasi atau isi, yang ketiga penegasan ulang atau penutup. Alhamdulillah. Berarti itu ya, jadi kalian sudah memahami tentang pembelajaran hari ini itu adalah tentang teks eksposisi. Kita belajar tentang pengertiannya, ciri-cirinya, terus strukturnya, dan yang paling penting tadi adalah unsur kebahasaan. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Ada yang ditanyakan dari pembelajaran hari ini? Ada yang belum paham atau mungkin ada yang kurang jelas? Ada, Bu. Tidak ada ya. Kita akhiri Pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Oke, terima kasih. Oke, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Jadi saya inginkan kalian tetap jaga kesehatan, ya kan, jaga imun tubuh, tetap semangat, dan harus keluar rumah harus memakai masker dan sebagainya, cuci tangan dan sebagainya. Jadi pembelajaran ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.